kelihatan sekali. Video. Satu kan punya lo kan? Kita mungkin tambahkan satu kursi dulu ya. Dan tentunya Mas Agung kita hadirkan kembali di stage kita. Yes. Dipersilakan. Kita panggilkan juga untuk Ibu Leslie. Ibu Leslie dari WeTV. Dan juga Ibu Huang Xiang untuk naik ke atas panggung. Iya. Mas Agung honornya dibagi 2 ya. 3 deh. Iya. Oke, dan tentunya juga kita panggilkan kembali penulis skenario. Tapi sebelum kita ke penulis skenario, tentunya Bapak sutradara kita panggilkan Rudy Sudarjo. Silakan untuk bergabung. Silakan Bapak Rudy, mohon maaf. Dan penulis skenario kita Oka Aurora dipersilakan untuk bergabung bersama kita juga. Silakan Mbak Oka. Iya, ini kursinya kosong sih Mas. Iya, oke baiklah. Dan inilah para pemain dan juga family dari web series Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Boleh tepuk tangan? Ya. Mas mau duduk atau? Silakan, masih ada bangku kosong juga. Oke. Maaf. Oke, dan tentunya pemain sudah berkumpul, sutradara, produser juga sudah berkumpul, penulis juga sudah ada di sini. Dan gimana kalau sebelum kita bertanya-tanya dengan mereka dan apa pengalaman mereka ketika mereka memainkan web series ini, kita akan lihat inilah trailer dari Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Dan inilah poster dari Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Kita bisa lihat poster yang begitu menarik sekali. Wow. Wow, luar biasa ya. Tentu saja kita akan berbincang-bincang tentang film Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Mungkin kita pertama akan menanyakan dulu kepada Mbak Leslie. Ya. Iya, izin untuk menanyakan kepada Ibu Leslie, kenapa memilih Leo Picture untuk memproduksi film series ini dan apa yang membuat Ibu Leslie tertarik membuat film bercerita tentang Jangan Salahkan Aku Selingkuh ini? Apakah ada pengalaman gitu Bu? Atau ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan? Sebelumnya selamat sore kepada semua teman-teman media kehadirannya dan semua para fans yang mendukung semua cast dan kru dari WeTV Original. Jangan Salahkan Aku Selingkuh yang akan mulai syuting besok. Jadi hari ini kami berharap seluruh Indonesia akan turut mendoakan untuk kelancaran dari syuting web series WeTV Original Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Terutama tentunya WeTV sangat berterima kasih bekerja sama dengan Mas Agung
Dan juga yang tentunya kita berharap kemewahan ini dibawa terus ke dalam kontennya, syutingnya, sampai penayangannya, dan hasilnya akan sangat luar biasa. Dan juga kami sangat, tadi sudah dilihat juga kombo antara Mas Rudi Sudjarwo dan Mbak Oka sebagai penulis sutradara. Kombo ini berdua udah sangat dahsyat ya, sudah seperti duo dua yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kerjasamanya kami ini terutama kami sangat berharap akan didukung oleh semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan tolong kami berharap semuanya akan tidak ada apapun yang tidak terjadi di luar harapan. Begitu. Terima kasih. Syuting akan dilaksanakan besok ya. Ini Syutingnya baru memulai nih besok nih ya. Katanya tayangnya kapan? Nanti. Tapi masih cepet loh tayangnya. Ini ceritanya bagus banget Bu, tentang perselingkuhan. Perselingkuhan, betul. Oke. Siap ditunggu ya. Tentunya kita kembali ke Mas Agung. Mas Agung, dalam web series ini ya, ini apa sih yang akan kenapa akhirnya terinspirasi dari judulnya aja sudah kayak pinter kayaknya rasanya ya. Jangan salahkan aku selingkuh. Kenapa tema ini yang dipakai? Yang pertama, tema perselingkuhan itu seksi dan banyak disukai oleh penonton Indonesia. Yang kedua adalah ini karena karya ini diangkat dari novel Tun, dibaca lebih dari 300 juta kali. Waktu kami membaca, lalu kami menawarkan ke WeTV untuk ini dijadikan WeTV original series, dan langsung dapat sambutan yang sangat luar biasa. Setelah kami meriset dan segala, setelah kami menulis mulai dengan Mbak Oka, lalu mencari sutradara, dan kita sepakat setelah kita ngobrol dan meeting, kita sepakat untuk Mas Rudi Sudjarwo yang akan mendirect produksi ini. Setelah kita developnya lumayan lama loh ya. Kita developnya lumayan lama, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun kita develop dalam penulisan dan memilih case-case yang sangat luar biasa ini. Gitu. Terima kasih, tema yang sangat seksi dan juga terdiri dari cast yang pasti akan seksi begitu ya, maksudnya akan memerankan karakter yang pasti keren banget dan cocok ya. Oke, Mas Rudi Sudjarwo ya, tadi kita lihat menyutradarai beberapa film itu sudah biasa. Nah, kalau web seriesnya sendiri, apakah memang sebelumnya pernah melakukan web series atau belum? Itu pertama kalinya. Oke, dan kita akan tanya nih bagaimana excitednya atau mungkin tantangan tersendiri, karena pastinya juga prosesnya akan sedikit berbeda dengan cara menyutradari sebuah film ya. Sekali lagi ini sebuah berkah juga bisa diberi kesempatan untuk pertama kali dapat berpengalaman untuk membuat web series bersama dengan aktor-aktor yang luar biasa, keren. Ya. Tantangannya pasti adalah bagaimana menjaga emosi dari awal sampai akhir supaya eskalasinya tepat. Dan untuk itu makanya akhirnya dalam prosesnya tuh kita sepakat bahwa ini nggak bisa ditanggung jawab saya pribadi, harus gue share bersama pemain-pemainnya gitu untuk saling jaga. Karena mereka lebih pengalaman dalam bikin seri kan, jadi mereka udah tahu mengantisipasinya. Dan alhamdulillah mereka berlima luar biasa banget, gue kaget. Dan ini tahun ini kayaknya yang tadi gue berkah karena gue dikasih kesempatan selain yang membuat film yang gue pernah bikin, series gitu ya, tapi juga bekerjasama sama orang yang nggak pernah bekerjasama sebelumnya, dan ternyata Indonesia tuh punya yang aset yang jauh luar biasa banget ternyata gitu. Dan kemampuan mereka tuh juga aku surprise bahwa mereka tuh bisa memberikan lebih dari sekedar just another series gitu ya. Dan itu membuat aku menjadi semangat dan terpacu untuk membuat ini lebih baik. Keren banget ternyata. Berarti booster untuk memacu sesuatu yang baik ya. Benar. Selain memacu para pemain untuk lebih berakting keras, memacu kita juga untuk menonton tentu aja ya. Memang sutradara. Kalau selanjutnya mungkin boleh bertanya untuk Ibu Wansyang. Nah, apa yang akan disampaikan mungkin dari film ini sendiri? Okay. Sorry, Miss Wansyang. So what do you think about these movies? The TV series. Or you would like to join the series in this? Jangan salahkan aku selingkuh.
Yeah, so first of all, I'm very happy to be here today and wear this kind of very fancy Indonesian clothes. Yeah, for this web series, I wish we will have a very big success. Yeah, you see the posters, right? Everybody wants to see that. Yes, yeah. Yeah. Oke, so we're so excited juga, Cak. Cak bantu Inggris ya, Cak? Caca? Oke. Caca kan Cak sus ngomong sama lagi. So we're also excited with Jangan Salahkan Aku Selingkuh WeTV original series. Oke, thank you. Dan tentunya juga kita akan langsung bertanya kepada penulisnya juga, ya. Bapak. Oke. Ya, Yang aku mau nanya. Bagaimana ini soal sih Kak menulisnya tentang Jangan Salahkan Aku Selingkuh ini? apalagi website ini kan continue terus kan. Betul. Itu pasti harus diperhatikan lagi, balik lagi ke episode 1, balik lagi ke episode 2 gitu. Nah, itu gimana? Tantangannya justru mungkin karena baru kali ini saya bercerita tentang seorang marriage therapist yang akan diperankan oleh Caca. Itu idenya juga muncul begitu aja ya Bu Leslie, karena itu sedikit dimodifikasi dari novel 2-nya gitu. Kita mau cari sesuatu yang ironik gitu. Marriage therapist biasa ngasih terapi kepada masalah-masalah pernikahan, menyelesaikan masalah-masalah pernikahan kayak malah diselingkuhin gitu. Dan bagaimana dia Caca bereaksi terhadap dilema-dilema yang harus dia hadapi sehari-hari. Yang berpasangan dengan Dimas yang diperankan oleh Jorginho ya, yang sangat manipulatif sehingga segitu pinternya memanipulasi istrinya sehingga istrinya yang udah ketemu ratusan ribuan orang gitu yang dengan masalah pernikahan yang berbeda-beda masih bisa terperdaya gitulah. Ya tentunya nanti ada cinta segitiga dengan Raihan yang diperankan oleh Stan gitu lah. Jadi temanya tentang bagaimana Caca menyelesaikan permasalahan-permasalahannya tetapi mendapat godaan cinta dari Raihan gitu kira-kira ya. Luar biasa. Tapi apakah ini cerita itu dari pengalaman pribadi atau mungkin ada inspiratif gitu Bapak? Dari novel ya? Dari novel ya, namun yang melakukan riset lagi, menggali konflik-konflik yang sesuai dengan karakter masing-masing, kayak kebutuhan ceritanya aja. Ini tunggu sekali, wah ini kalau udah kata manipulatif ini pasti akan bermain dengan suatu emosi yang sangat luar biasa. Penontonnya pasti bakal bikin gergetak banget ya untuk nonton ini. Oke. Dan sekarang kita akan menuju ke podcast dari web seriesnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Yang pertama, ini adalah sahabatku. Kita mengenal dari zaman SMP ya sampai sekarang. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitasnya Caca atau Marsyanda ini berakting masih sangat total. Ca, Aku baik sekali. Baik sekali. Very good. Sangat very good. Oke. Berseri ya? Iya. Berseri. Emang lagi seneng banget sih. Besok itu kita hari pertama kita syuting. Besok. Keren. Karena energi yang selalu dikeluarkan dari Caca itu selalu positif sekali gitu ya. Jadi Positive vibe. iya betul. Dan apakah kamu sudah merasa positif sekali kalau misalnya TV series ini akan meledak dan apa sih persiapan dari kamu? Kalau merasa positif sekali series ini akan meledak, tentunya itu harapan. Tapi aku rasa kalau dari aku pribadi, dari Caca memerankan sebagai Ana di Jangan Salahkan Aku Selingkuh, sepertinya semua itu yang menilai nanti adalah para penonton dan teman-teman yang memahami dunia seni, dunia acting dan sinema, dan kita hanya bisa memberikan totalitas dan bermain dalam teritori peran kita dengan maksimal, pakai hati. Itu yang penting, karena aku percaya segala sesuatu yang diciptakan oleh hati ditonton, dirasakan, didengar pakai hati juga. Jadi aku rasa Jangan Salahkan Aku Selingkuh dari aku baca skenario-nya aja ya Bu. Ya Allah, itu bener-bener aku ngebacanya tuh yang pas scene yang bikin gregetan kayak padahal aku main di situ. Tapi aku kayak bacanya baper pas yang lagi
bagian yang geregetan tuh kayak tapi pas bagian menyejukkan gitu terus kayak finally bisa nafas gitu. Gitu ya. Tapi tertantang gak sih, apalagi kamu udah baca skenario dan kamu suka banget bikin kamu gregetan juga untuk bacanya. Yes. Pas kamu akan merasa tertantang sekali sih. Banyak adegan-adegan challenging yang nanti akan dilihat hopefully oleh para penonton, dan juga aku senang banget di sini bisa bekerja sama juga dengan para cast yang ada di sini dan yang lain-lainnya juga yang ada duduk di situ. Dan juga dengan Mas Rudi, tentunya penasaran juga kan pasti kerja sama dengan Mas Rudi Sudjarwo itu seperti apa. Pokoknya discussionnya seru, readingnya seru, syutingnya pasti lebih seru sih aku yakin. Tapi apakah kamu jadi korban perselingkuhan di sini ceritanya? Bisa diulang pertanyaannya? Jadi korban perselingkuhan atau gimana, nggak ada ceritanya di TV? Mengakibatkan perselingkuhan apa enggak? Itu nanti jadi teaser dong. Oh benar juga. Soalnya kalau misalnya kamu merasa ada di low point, kamu tinggal cari aja Ibu Beri ya. Sama tuh Ibu Beri bisa membantu kamu. Bidadari. Caca Marsyad ini berperan sebagai Ana. Betul sekali. Dan sekarang kita yang memerankan sebagai Dimas. Ya, Giorgino, silakan. bagaimana, boleh diceritakan sedikit tentang peran-perannya? Halo semua, apa kabar? Aku baik kabarnya, Kak. Di sini peran aku sebagai Dimas. Dimas itu, first of all aku mau cerita dulu sedikit ya. Maksudnya, aku tertarik banget seperti yang tadi Caca bilang, karena pas aku baca skrip ini, aku sangat merasa aku jatuh cinta dengan ceritanya. Jadi jujur aja I'm in love with ya. Aku suka nonton seri-serinya juga. Terus setelah itu dapat tawaran ini membuat aku jadi termotivasi pastinya. Pengen memberikan yang terbaik dan dapat kepercayaan dari WTV dan juga Mas Rudi gitu sih. Tapi dari segi karakternya sendiri, apa yang udah dipersiapkan hingga detik ini untuk menuju besok syuting? Yang pasti udah total banget ya, kita udah reading, udah berapa lama sih? Udah 2 minggu lebih, kita reading setiap hari. Berarti udah pengenalan karakter satu sama lain. Kalau looknya apakah tetap dengan rambut, dengan piercing dan segala macam? Nanti dilihat aja dengan karakternya sesuai ya, bisa 90% mirip, nanti lihat aja. Karena mereka tuh udah saling kenal Kak, apalagi Gino dia udah kenal sama Stephen juga, udah sering syuting bareng ya kan ya. Kalau jadi nggak begitu sulit untuk menyatukan karakter ya kan, mungkin dengan pemain-pemain lain juga gitu. Kalau dari Stephen William sendiri bagaimana pengalamannya? Maksudnya bermain dengan kebetulan memang kalau sama Gino udah pernah ya. Tapi ini pertama kali sama Caca ya. Caca Rosma sama Emil juga. Gitu loh. Ditanya terus. Bagaimana susahnya atau senangnya bekerja sama? Apa mungkin yang membuat kamu sulit gitu untuk syuting di sini? Sejauh ini sih mungkin hari pertama mungkin masih bingung sama karakter. Cuman pas udah beberapa hari kita reading, udah saling kenal lebih dekat lagi, readingnya mulai lancar. Sisanya nanti aja nonton pasti seru. Oke, baiklah kalau begitu. Stephen ini memang sedikit bicara, banyak bereaksi, tapi acting keren dia. Atau mau duduk di sini aja nggak apa-apa. Saya belain aja. Biar nggak ada tikuk. Nggak ada tikuk dong. Selanjutnya, Dospa, silakan. Yakin nggak ada pertanyaan lain? Udah cukup. Hai Dospa, apa kabar? Baik. You great ya, dan pasti di sini nih kamu berperan sebagai apa? Di sini aku